Mentari belum beranjak tinggi saat sebagian warga di Desa Bongo, Kecamatan Batuda Pantai, Kabupaten Gorontalo sudah sibuk dengan aktivitas pagi. Hari ini warga desa sedang memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW atau yang lebih dikenal dengan istilah walimah. Tradisi walimah di Gorontalo diperkirakan sudah ada sejak abad ke-17 saat Islam masuk ke bumi Hulondalo. Tradisi diawali dengan dikili atau tradisi zikir di Masjid At-Taqwa, masjid di tengah Desa Bongo. Kalau dikili itu sudah jadi salah satu budaya itu dalam bahasa Gorontalo dikili, kemudian kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah zikir. Zikir itu melantunkan rasa syukur, kemudian doa-doa kepada Nabi Muhammad SAW atas kelahiran beliau. Ya, dilaksanakan setelah Isya, kemudian dijedah saat subuh, kemudian dilanjutkan dengan doa puncak pada pagi harinya sampai jam 9 atau jam 10 pagi. Selain berisi doa dan puja-puji kepada baginda Nabi, dikili menjelaskan kisah kelahiran Muhammad SAW, kisah kenabian dan kisah wafatnya Nabi. Uniknya, naskah asli dikili tertulis dengan bahasa Arab Pegon. Tulisan Arab tanpa baris bunyi atau harakat, namun berbahasa Gorontalo. Sementara itu warga Desa Bongo sedang sibuk menata walimah di tempat yang disebut Tolangga. Keranda, tempat menata kue-kue tradisional. Biasanya tolangga terbuat dari bilah kayu atau bambu dengan bentuk menara masjid atau perahu. Kue-kue tradisional seperti kolombengi dan sukade diisi dalam plastik dan disusun menyesuaikan bentuk tolangga. Yang paling banyak itu dan dominan itu adalah berbentuk menara. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti masjid. Yang kemudian di dalam tolangga itu sendiri ada toyopo yang biasanya terbuat dari anyaman daun kelapa, dibuat seperti loyang berbentuk bulat yang biasanya tempat untuk mengisi nasi kuning, kemudian ikan-ikan yang sudah dimasak, termasuk sambal dan kue-kue basah lainnya kayak cucur dan kue-kue lain yang basah yang bisa dikonsumsi saat itu juga. Tolangga yang sudah jadi lalu diarak menuju masjid, tempat prosesi dikili berlangsung. Tolangga menyatu dalam doa-doa sebagai bentuk syukur warga atas lahirnya Nabi terakhir Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Sosok agung yang menjadi utusan sekaligus teladan bagi umat muslim. Iya, yang pertama adalah tentunya rasa syukur. Rasa syukur karena sudah diberikan ajaran-ajaran oleh Nabi kita, tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah karomah dari zikir itu. Karena begini, masyarakat 3 atau 2 bulan sebelum pelaksanaan maulid itu kadang ada yang merasa tidak cukup untuk mengikuti event atau perayaan maulid Nabi ini. Tetapi rezeki dari Tuhan tidak pernah terbatas. Kadang seminggu sebelum tiba-tiba ada dapat rezeki untuk pelaksanaan, itulah karomah. Karena keikhlasan dalam mensyukuri nikmat Tuhan melalui kelahiran Nabi, merayakan kelahiran Nabi. Usai didoakan di masjid, selanjutnya panganan dalam tolangga dibagikan kepada para pelantun dikili atau pezikir. Panitia mencatat pezikir di Masjid At-Taqwa hari itu berjumlah 185 pezikir. Sementara tolangga yang terkumpul hanya 116 buah. Meski tidak sebanding dengan jumlah pezikir, panganan yang terkumpul dari semua tolangga angkanya cukup besar.
yakni 57.222 kue. Jumlah itu hanya dihitung dari kue-kue tradisional, belum termasuk panganan modifikasi. Warga dari luar kampung juga bisa mencicipi kolombengi dengan bertamu di rumah-rumah warga. Rasa kolombengi yang manis dengan tekstur yang lembut menjadi kudapan yang pas. Dipasangkan dengan teh atau kopi panas. Sejak belasan tahun terakhir, perayaan Walima di Desa Bongo sudah dijadikan sebagai sebuah festival. Tradisi yang bukan satu-satunya menjadi daya tarik Desa Bongo. Bongo sejak puluhan tahun lalu didesain menjadi desa religi. Salah satu tokoh penggeraknya yakni almarhum Yosef Tahir Ma'ruf atau Yotama. Yotama dengan warga sekitar merintis pesantren alam dengan 4 buah wombuhe atau pondok berbentuk walima. Wombuhe ini diartikan sebagai 4 sahabat Nabi. Di sekitar wombuhe ada kolam pemandian berbentuk seperti janin dalam kandungan. Filosofi janin dalam kandungan menggambarkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Desa religi Bongo juga memiliki pantai dulangan. Pantai yang indah untuk dinikmati bersama keluarga. Pantai ini biasanya dipadati warga setiap akhir pekan. Pada perayaan Festival Walima, jumlah pengunjungnya bisa lebih banyak berbarengan dengan Festival Walima. Masjid Walima Emas melengkapi simbol religi Desa Bongo. Bentuknya unik, menyerupai seperti tolangga raksasa yang berdiri di atas bukit. Selain sebagai tempat ibadah, pemandangan pantai Desa Bongo dan sebagian kota Gorontalo terlihat dari sana. Tahun 2021 Bongo meraih anugerah Desa Wisata Indonesia. Bongo menjadi juara 2 kategori Desa Wisata Berkembang dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Keindahan alamnya dan warganya yang religius membuat desa ini layak disebut sebagai desa religi.